di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, lebih tepatnya di Koba. Terdapat keajaiban yang tersembunyi dalam secangkir kopi, yaitu kopi Tangger, berlokasi di kebun Bang Budi Randa. Dapat semua. Pada saat saya berkebun, kemudian saya bisa ngopi seolah-olah saya datang ke warung kopi. Pakai kayu api, kemudian di situ tekonya langsung ada airnya, kemudian kopinya pun ditanggar di situ, dimasuk ke situ tuh Mas. Makanya nanti kita minta ke Pak Bupati, nanti kita ngobrol sama Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Bangka Pos, hari ini kita jalan-jalan ke Bangka Tengah. Di Bangka Tengah ada kopi. Nah, kopinya kopi Tangger. Mang Drakip. Drakip ya, Mang Drakip. Beliau tapi ini bukan Mang Drakip. Ya. Kita panggil beliau adalah Bang Budi Randa. Siap. Di Panggalung ya Bang ya? Iya. Medan berarti Bang ya? Iya, ada keturunan Medan. Orang Medan. Oh iya, orang tua saya Batak ya. Orang Medan ada di Bangka, Belitung, mainannya main kopi. Kita cari tahu, sahabat Bangka Pos, ada apa dengan kopi Tangger. Siap. Selamat sore Bang. Sore. Budi Randa Bang. ya? Atau Ade. Mang Budi Randa. Bang, boleh cerita nggak Bang Ya. soal kopi Tangger ini? Apa yang Oke. spesial di kopi Tangger sebenarnya? Ya. Thank you, terima kasih Mas. Jadi cerita singkatnya begini Mas, kopi Tangger ini kan awalnya memang saya itu pecinta kopi, suka ngopi, dan saya juga suka berkebun, sehingga mau tidak mau saya harus gabungkan kedua itu menjadi ide, sehingga kebutuhan saya dapat semua. Pada saat saya berkebun, kemudian saya bisa ngopi seolah-olah saya datang ke warung kopi. Oh, Gitu sebetulnya oke. asalnya ya. Asalnya, Sehingga ya. saya bikin warung kopi Tangger Mang Drakip. Saya bangun sejak 2020 dan itu saya anggap kalau saya kesini saya seolah-olah ke warung kopi. Oke. Sehingga saya tidak berkeliaran warung kopi pada saat saya berkebun di sini. Ya. Nah konsep sendiri, saya tuh pengen bikin konsepnya ngopi itu betul-betul dekat dengan kopi. Contohnya ngopinya ada batang kopinya di sini di depan ya. Dan kopinya pun ada di sebelah tuh Mas. Ya. Mas Ade, saya tanam kopi di arah sana ya, sebelah sana, dan sini juga baru mulai tumbuh kopinya. Dan saya juga mengolah kopi itu sendiri sama ada teman satu ya. Oke. Kami petik merah, memang petiknya harus merah Mas. Nggak boleh nggak merah. Oke. Kemudian kami proses sendiri, washingnya sendiri, dan terakhir kami kelola di sini. Ditumbuk. Itu tradisional. Nah itu masih Ini terlihat tuh ini ya. Tumbuknya dari mana ini Bang? Tumbuknya dari sini juga saya sini bikin ya. dari pohon akasia daun kecil tuh namanya. Oh, Nah, kan agak kuat. Oke. Cerita dari ini Bang. Ya. Jadi Abang mengkonsepkan bahwa di sini Ya. ingin berada di rumah kopi sebenarnya. Iya. Kedai kopi sebenarnya. Akhirnya Abang tanam kopi, Iya, tanam kopi, petik sendiri, petik sendiri. kemudian dicuci, Iya. lalu ditumbuk. tumbuk. Berapa lama prosesnya itu? Kalau prosesnya sih bisa 2 mingguan ya. 2 mingguan. 2 mingguan. Oke. Pada proses ininya juga, Mas, ada proses jemur ya. Oke. Di belakang tuh adalah Oh jemur. ya, jadi sebelum ditumbuk berarti dijemur dulu ya? Ya, jemur dulu, sudah kering, ada tinggal 30% air, baru kita buang kulit kerasnya ya. Nah, sebenarnya kalau kulit luarnya kita buang dengan metode washing ya. Washing. Nah, Washingnya pakai mesin atau? enggak, manual aja pakai ember, agak lembut-lembut baru kita ini. Ya. Ya, Cuci ya, gitu. cuci. Cuci biasa. Saya memang adopsi cara lama sebetulnya, cenderung sana. Nah, baru kita jemur, sudah cukup, baru kita selesaikan di sini. Oke. Kemudian baru kita gongseng ya kalau bahasa ini. Gongseng itu artinya Di dimasak. sangrai ya. Sangrai. Sangrai kering, nggak pakai minyak. Kalau Iya. minyak namanya makan ikan. Nah, kali ini kita Iya. bikin goreng kopi. Namanya Goreng kopi kopi. Tangger. Ini apa? Kenapa namanya kopi Tangger? Ya, di kebiasaan masyarakat Melayu darat ataupun orang-orang kebun itu kuli-kuli kebun atau pekerja kebun kalau bikin kopi Ya, itu selalu tangger. dengan metode tangger. Tangger. Jadi dia dipakai kayu api, kemudian di situ tekonya langsung ada airnya, kemudian kopinya pun ditanggar di situ, dimasuk ke situ tuh Mas. Ya. Langsung. Jadi setelah dia mendidih, baru Minum. disiapkan, diseduh, diminum. Oke. Dan itu hangatnya luar biasa. Jadi Panasnya beda ya. panasnya beda Panasnya ya. luar biasa. Panas betul ya. Ya, dan ini memang karakter cangkir ya, cangkir yang pada Memang. saat itu ya. Ya. Jadi Abang memang coba ke Tempo dulu Bang. Tempo ya? dulu, saya ya. lebih cenderung ke tempo dulu. Dan Abang belajar kopi Tangger ini dari siapa sebenarnya?
Dari kehidupan ya, saya kan maksud dari kehidupan itu saya main ke pondok kawan, pondok kebun yang ada di sekitar sini. Oke. Mereka juga ada metode kopi yang tangger, beda-beda. ya. Oh, sudah banyak pakai kopi tangger ya? Sebetulnya memang kebiasaan Di bang- asli ya masyarakat pekebun ya. Ah, Kalau yang di rumah jarang mas, Ya. kalau yang di kota-kota ya, kalau apalagi di Pangkal Pinang ya pakai kompor gas. Ya. Ini di kebun. kebun pakai Ya, kebun. kayu. Ya pakai kayu, Oke. pakai apa namanya itu tempat Batako itu dulu ya. batako seadanya. Bahkan kadang-kadang cuma kalau lagi bakar kayu gede, orang-orang kebun itu taruh aja nih langsung mas. Set, Oh, gitu. gitu Ya. Bedanya apa bang rasa kopi tangger dengan kopi yang ada di kafe-kafe? Ya, bedanya ya. Sebenarnya bedanya mungkin pada sensasi dan juga Ya, kehangatan serta aroma gosong dari kopi itu. Kan kalau kita kopi kalau kita hanya seduh dengan air panas kayak dari rice cooker, bukan rice cooker dispenser. Dengan kita pakai sistem tangger itu kan berbeda mas. Oke. Kematangan kopinya Kematangan itu. kopi Iya. dan Bubuknya itu ya. nikmatnya kopi Iya. ya. Jadi Karena- nanti seruputnya enak tuh. Betul. Karena yang pernah saya belajar juga kopinya di ini aja bang, disiram. Kemudian dia timbullah ke bawah. Ya. Baru aromanya keluar. Kalau kopi Betul. tangger langsung campur Langsung saya campur. Langsung campur. Kopi apapun campur ya kopi campur tangger. situ. Ya. Seru tuh. Seru kan? Ya. Dan Jadi yang dihirup kalau boleh tahu aroma kopi dan kegosongannya. ya, jadi nanti Sensasinya itu ya? sensasinya itu terasa bahwa aroma kopinya terasa kan pada saat kita ini minum. Pada saat kita seruput, itu terasa beda. Jadi karakter pecinta kopi itu kita bisa lihat dari seruputnya, Mas. Oke. Jadi kalau orang misalkan ngopi agak jaim-jaim nggak ada seruputnya bukan pecinta. Itu bukan pecinta kopi. Baru penikmat. Tapi kalau pecinta kopi bunyi, itu seruput kan. Makanya ada istilah seruput kopi. Kenapa nggak namanya seruput kopi? Nanti mungkin itu untuk cabang ya. Keren amat ya. Ada seruput kopi cabang ya. kan? Iya. Ada cabang di Iya. kopi kita. Tangger. Dan bang kalau boleh tahu, Iya. kalau orang mau ke sini orang luar, boleh Iya. nggak? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Pada prinsipnya kan saya menganggap ini adalah seni ya, seni budaya. Pada saat siapa saja pengen di sini, silakan. Gratis atau bayar nanti? Kalau selama saya belum buka warung itu masih gratis. Belum buka warung. Ya, Terus betul. mau ngapain kalau nggak ada warung? Nah, kalau sudah ada warung kan saya bikin nanti warung di sekitar sini. Bisa kita bikin konsep seperti halnya misalkan kayak di Jogja. Ngopi di pematang sawah, kayak Kelotok kan banyak atraksi di sini nanti ke Oke. depan. Misalkan ada sahabat Bang Apos di Pangkal Pinang, Ya. mau ngopi Boleh. Tangger kesini Boleh. Gratis Bang ya? Gratis. Sahabat Bang Apos. Ya. Nah ini gratis, Gratis. kan? Ya. Nah, saya nggak mau. Karena saya juga senang ditemenin ngopi kan gitu. Seperti hari-hari ini kan oke. ada teman, ada Mas dan kawan-kawan lain sama-sama ngopi dari sini. Enak. Kan? Tapi mesti ketok pintunya kemana mau ngopi sini kan? Kalau ketok pintunya ke saya ya. Oke. Iya, Ke tetap ke Bang saya. Budi Randa nanti Ya. akan kita kasih nomor teleponnya. Ya. Yang ingin kopi gratis di Bangka Tengah, Boleh. ya, kopi Tangger, hanya kopi Tangger. Iya. Dan Bang kalau lebih tahu. Ya. Tadi Abang sudah bilang bahwa kopi ini gratis dan Ya. siapa aja tokoh-tokoh yang sudah ada hadir ke sini, Bang? Adakah toko Bangka Belitung sudah ngopi Toko Tangger Bangka sama Belitung yang sudah kesini sejarawan ya, sejarawan dan peraih anugerah ya, peraih anugerah sejarah Datuk Ahmad Elpian. Itu sering kesini. Sering di sini ya? Bisa dikatakan sering karena sudah di atas 3 kali ya. Kemudian juga ada Bang Wirsa, beserta orang tua kita juga Bang Agus Sadau dan teman-teman yang lain, serta Pak Hidayat Asani. Oh, sudah sini ya? Pernah sini, Oke. pernah sini ngopi. Panglima suka kesini Ya. ya. Ngopi Tangger ya. Dan walaupun tidak sering tapi pernah kesini. Pernah kesini. Pernah kesini. Ini ngomong-ngomong ada kopinya nggak, Bang? Ini kopinya udah di setel di depan. sudah di sini Iya. ya. Nanti kita akan ngopi Tangger. Dan Mantap. sahabat Bang Kapos, selain tokoh yang hadir juga Mas Budi Randa ini Ya. sebenarnya punya konsep soal bagaimana mengelola kopi. Bagaimana cara mengelola juga akan diberikan secara gratis, Bang, Ya, ke bisa. para pecinta gratis, pecinta sahabat Bang Kapos Ya. yang ingin ngopi Tangger. Nah, Bang, Ya, pertanyaan terakhir, ya siap. sejak kapan ini berdiri? Saya ngerintis kebun ini di antara medius 2011-2013. Namun kalau untuk konsep kopinya sendiri itu 2020. 2020. Saya mulai, ya sejak 2020. Saya sudah mulai berpikir harus bikin kopi, warung kopi sendiri. Warung kopi sendiri. Tadinya awalnya kebutuhan saya, Mas.
Jadi saya ngerasa kalau keluar dari pondok itu, ke warung kopi gitu. Kan baru sini. Itu konsep sederhana. Mungkin agak nyeleneh, tapi memang biasanya orang-orang yang cinta seni dan budaya memang begitu, Mas. Agak aneh-aneh. Agak aneh ya. Agak aneh. Jadi sebenarnya sebelah saya ini orang aneh. Orang aneh yang suka kopi. Dia suka kopi. Belum ada teman lagi yang suka sapi, suka kambing, akan ada di sini nggak, Bang? Iya. Kira-kira ya. Iya, bakal nanti kita bikin atraksi seperti itu. Kopi, kambing, ternak-ternak kan. Sekaligus musik gitu, Bang. Musik ya, musik juga akan masuk, baik itu musik modern maupun musik tradisi. Masuk. Jadi memang ini akan dikonsep agak sedikit pariwisata juga ya. Ya, ke arah pariwisata seni dan budaya gitu. Betul. Dan ini kalau jadi insya Allah tempat ini akan kita jadikan tempat, namanya kegiatannya Besari Budaya. Apa itu, Bang? Besari Budaya itu seperti orang-orang kumpul, menyamakan persepsi, ngobrol-ngobrol terkait dengan kebudayaan. Jadi dari kumpul, dari Besari itu bisa ketemu nih konsep kebudayaan Bangka Belitung ini seperti apa sebetulnya maunya. Nah, gitu. Karena kan jujur saja jika bicara Bangka Belitung, kita belum ada ketemu tuh rumah adat Bangka Belitung. Belum ada seperti Jawa Joglo udah jelas. Nah, kayak gitu kan. Atau rumah Gadang Padang udah jelas gitu. Nah, rumah Bangka Belitung kan belum gitu jelas. Nah, artinya memang harus sinkronkan dan dikomitkan melalui Besari Budaya. Sebenarnya Besari itu adalah salah satu kebiasaan orang Bangka Belitung pada saat bercocok tanam. Jadi misalkan gua ngajak nih, Mas Ade, ayo dong Besari kebunku yo. Jadi Besari itu bersehari. Ya. Nah, jika dikaitkan dengan kebudayaan Bangka yang Besari itu kena, dan juga diambil dari makna Besari bahasa Jawa, dari bahasa Jawa kan kena juga, ngambil intisari. Gitu. Intisari ya. Dan itu sudah mulai Abang jalankan konsep Besari. Salah satunya Kopi Tanggar. Kopi Tanggar salah satunya nih. Dan kalau boleh tahu Bang, tadi pertanyaan sebut pertanyaan terakhir lagi ya. Besari ini akan Abang gaungkan kapan? Atau bahasanya itu sekarang launchingnya kapan? Iya, kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan di Dinas Kebudayaan di Parpora Bangka Belitung. Diskepora ya mereka tuh, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga Bangka Belitung. Ada di situ Bu Kabi dan Bu Kasinya itu sudah sangat setuju. Jadi maksud saya konsep ini adalah gawean provinsi. Nah, pelaksanaannya dilakukan di kabupaten-kabupaten. Nah, jika ada kabupaten yang belum siap, saya siap untuk diadakan di sini. Gitu. Dan mereka oke, yes, dia bilang gitu. Silakan kalian survei kalau tepatnya layak, kita di sini Besari Budayanya gitu. Dan itu akan memang bicara soal seni dan budaya. Dan Bangka Pos harus terlibat di situ. Siap. Dan Bangka Pos harus menjadi undangan wajib dan undangan spesial. Karena terkait dengan seni dan budaya kami menganggap kalau tidak ada media, peran media sangat penting sekali, Mas Ade. Siap. Ya. Jadi ini konsep besar Bang Budi Randa tentang Besari Budaya. Besari Budaya. Dan kita tunggu launchingnya kapan. Siap. Di tingkat Bangka Belitung nggak Bang ya? Bukan Bangka Tengah ya. Di Bangka Belitung di 7 kabupaten kota. Ya Bang ya. Jadi, plus Belitung kan soalnya. Iya otomatis. Jadi nanti Mas Ade, Besari Budaya tahun ini tuan rumahnya siapa yang siap? Bangka Tengah. Di dalam Besari Budaya Bangka Tengah. Untuk tahun depan siapa lagi nih? Kabupaten mana? Jadi keliling kita. Gitu ceritanya. Bang, tapi ada juga kritik sebenarnya dari beberapa teman-teman juga pengamat dan praktisi bahwa kita ini sebenarnya tidak serius soal pariwisata karena masih dikira timah. Abang mandangnya gimana? Saya memandang terkait pariwisata. Pariwisata nih Mas, dia memang berbasis ada dua basis menurut saya. Ada basis investor dan ada basis ekonomi kerakyatan ataupun pendekatan pada masyarakat, base community. Nah, yang jadi masalah, tidak seluruh daerah kabupaten kota investor mau masuk, otomatis mengandalkan pola pengelolaan oleh masyarakat. Makanya sehingga negara perlu membentuk Pokdarwis. Nah, sebetulnya Mas, dengan pola Pokdarwis ini sangat menguntungkan bagi masyarakat di kabupaten tersebut. Kita contohkan Bangka Tengah. Nah, serius tak serius, ini sebetulnya saya sudah melihat bahwa pemerintah serius Mas. Dengan contoh nih, saya di Bangka Tengah aja, sekarang ini lagi mengadakan pelatihan, ada 6 pelatihan Mas. Ada 6 pelatihan yang digaungkan oleh Pak Bupati Bangka Tengah melalui Kemenparekraf, memang dananya dana DAK non fisik. Bayangkan saja, untuk pelatihan itu negara ikhlas dan rela untuk menyalurkan. Itu bukti serius, tinggal kita kawan-kawan Pokdarwis. Nah, kawan-kawan Pokdarwis
yang ada di Bangka Tengah ataupun dimanapun, saya berpesan bahwa sebetulnya kawan-kawan Pok Darwis adalah CEO bagi destinasi masing-masing. Oke. Jadi core bisnis harus jalan. CEO mas. CEO loh. CEO. Nggak main-main loh. Kenapa saya bilang CEO mas? Bayangkan, misalkan pengelola Pulau Nangka. Kalau dia mau beli pulau itu berapa M dia mesti punya uang mas. Ya. Ternyata enggak, mereka gratis kan. Nah itu saya sebut CEO. Setuju nggak mas? CEO gratis lagi ya. CEO gratis. Dan ini tinggal Ya. bagaimana menjadi seorang CEO dan mengembangkan usaha Ya, itu sendiri. kepariwisataan. Oke. Kalau boleh saya bandingkan, Siap. Banyuwangi dulu juga belajar untuk menjadi pariwisata menyaingi Bali. Ya. Apakah Bangka Belitung menuju ke sana sekarang Ya. atau mungkin masa depan? Idealnya seperti itu mas. Idealnya. Idealnya mencontoh Banyuwangi. Ya. Banyuwangi itu terkenal dengan sebutan sekarang nih kota event. Ya. Itu jelas melekat tuh. Ya. Bahkan jika bicara kota event, otomatis Jakarta kalah dong, Ya. Bandung kalah gitu. Ya. Banyuwangi yang nomor 1. Ya. Nah, apakah Bangka Belitung harus seperti itu? Saya berharap seperti itu. Kami di kabupaten siap membantu Pemprov dalam hal ini, ya, sekuat tenaga dan betul-betul berpikir bersama-sama untuk memajukan pariwisata yang di dalam kontennya sebetulnya ada kebudayaan, mas. Ya. Nah, konten yang kita bahas tadi itu sebetulnya itu bagian dari pariwisata, mas. Oke. Harapannya seperti itu, Bang. Harapannya Siap, kan. ya. Tapi kemudian orang lagi-lagi Ya. infrastruktur kita menuju ke sana itu belum siap kayak. Saya melihat kalau di Bangka Tengah sudah siap, mas. Sudah siap. Sudah siap kalau Hotel bicara dan Bangka Tengah. masyarakatnya, Bang ya. Iya. Nah, Nah, kita ini kurang atraksi, kurang mampu menahan tamu untuk datang lebih lama. Pertama mampu menarik tamu, kemudian kurang mampu untuk menahan tamu lebih lama berada di DTW, sehingga dengan mereka ditahan lebih lama di situ, otomatis ada ekonomi dong mas di situ, ya, mas. perputaran uang Perputaran di sana. uang di sana. Nah, itu sebetulnya mas. Itu yang kita tuju sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya Bangka Tengah sudah siap untuk itu. Siap sebetulnya. Dan Bangka Belitung juga sudah siap untuk itu. Harus siap. Oke. Usulnya Abang agar kita bisa seperti Banyuwangi. Usul saya gini mudahnya. Kalau saya berpikir ya, mudah-mudahan ini tak keliru ya. Awal-awal harus di stimulan dulu, mas. Distimulan dulu dengan konsep misalkan one OPD, one event. Oh. Misalnya. Oke. Atau one lembaga, one event. Ya. One CEO, one event. Misalkan Bangka Pos juga ada event Ya. yang besar Ya. terkait dengan apapun itu yang berhubungan dengan Bangka Pos, tapi dilaksanakan di Bangka Belitung. Ya. Kebayang nggak mas? Ada punya branding masing-masing Iya. lembaga, Bang ya. Iya, nah itu. Nggak usah banyak-banyak, Nggak usah banyak. jadi berapa lembaga Ya, bikin satu tapi aja. nasional gitu. Oke. Itu salah satu ini ya upaya mendongkrak ya menurut saya seperti itu. Ya semacam wonderful-nya Indonesia gitu, Bang. Wonderful Tapi Indonesia. adanya di tingkat provinsi. Iya, Oke. mantap kan tuh. Mantap itu, Bang. Iya. Jadi mesti memang harus ada pembicaraan agak serius, Bang, untuk menuju Bangka Belitung menuju pariwisata. Iya, makanya Siap. nanti kita minta ke Pak Bupati, nanti kita ngobrol sama Pak Bupati. Siap. Oke. Itu dia sahabat Bangka Pos, bincang singkat kita dengan pemilik kopi Tangger di Bangka Tengah, Bang Budi Randa Utagalung, orang Medan yang hidup di Bangka Belitung. Sampai jumpa yang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.